cepat dan sesuai dengan guidance-nya. Karena sudah disediakan lagu dan koreografinya setiap bulan. Plus nanti diajarin bagaimana cara menyusun playlist, bagaimana tips-tips untuk dapetin kelas, dan mereka bisa berkarir di Zumba sampai lama gitu. Jadi itu yang dikasih materi yang kita berikan selama 1 hari full. Berarti materi-materi itu yang diberikan itu sifatnya memang mutlak wajib semua diikuti ya? Yes, wajib diikutin, dan salah satunya Zin pun juga wajib diikutin, karena pada saat seorang calon Zumba instructor bergabung jadi Zin, mereka itu masuk di www.zumba.com. Yaitu Zumba Aliansi Seluruh Dunia. Yes. Nama mereka itu bisa diakses melalui www.zumba.com karena semuanya dapat ID juga, expired date-nya juga ada, jadi bisa seluruh dunia bisa ngelihat gitu kalau dia itu Zin atau enggak. Berarti mungkin expirednya tadi kalau udah selesai bisa diperpanjang mungkin? Bisa ya? Selalu ya. Jadi itu ada istilah monthly membership. Nanti di situ lagunya setiap bulan akan muncul di aplikasi handphone kita masing-masing. Kak Zaka, untuk member-member yang mungkin ingin mengajukan dirinya menjadi seorang Zin ini langkahnya seperti apa? Apakah ada semacam pelatihan-pelatihan seperti itu, atau mungkin semua langsung bisa daftar untuk menjadi Zin? Untuk awal kita menyarankan bagi teman-teman yang ingin bergabung di pelatihan B1 training, paling enggak sebelum mengikuti seminggu 3 kali latihan Zumba. Jadi paling enggak supaya tahu, oh Zumba itu begini ya. Dan ini bagus nih, baru pertama kalinya kami mengadakan pelatihan B1 training di Singaraja untuk yang pertama kalinya. Jadi selama saya 5 tahun sebagai Zumba educator, dan ini baru pertama kalinya. Yang pertama kita bekerja sama dengan host-host yang ada di wilayah, misalkan di sini Singaraja, misalkan kemarin ada Zin Alit, Kak Vi dan Kak Mila. Ya, jadi kita bekerja sama bareng. Terus dari teman-teman juga ngebantu untuk siapa nih yang mau kita bikin flyer. Dari flyer itu ada yang tertarik. Jadi mereka yang punya potensi, atau mereka yang dulunya punya studio tapi studionya mungkin programnya cuma 1, dari situ mereka bisa mengembangkan dengan mencoba program yang lain seperti Zumba Fitness misalkan. Dengan program yang baru seperti Zumba Fitness, jadi member itu lebih banyak yang hadir di studio mereka masing-masing gitu. Saya dengar-dengar untuk pelatihan besok banyak teman-teman yang sudah punya studio sendiri, bahkan sudah ngajar gitu. Dan jadi bagus, mereka sudah punya stage experience. Jadi mereka sudah nggak nervous lagi, tinggal ngapalin lagu, ngajar. Cari cuan gitu ya. Luar biasa, menarik sekali. Tentunya apalagi di hari Jumat ini wajib hari-harinya olahraga ya Kak Zaka ya. Baik, saya ingin ke Kak Vi. Ini Zin di Singaraja Kak Vi. Dulu langkah awal menjadi seorang Zin seperti apa ceritanya Kak Vi? Langkah awal karena emang suka banget dengan Zumba. Ya, kembali lagi yang basic, suka olahraga, gimana caranya menghasilkan cuan juga. Dari hobi bisa menghasilkan uang. Ya. Berarti gitu. Awalnya dulu memang suka menari kah, atau memang suka gerak dari awal dari SMA mungkin sudah mulai dari kecil? Iya, dari kecil. Menari gitu ya? Iya, suka tari kreasi sih. Tapi sampai sekarang juga masih berlanjut itu? Sukanya Zumba. Zumba sekarang. Terima kasih. Berarti untuk kegiatan besok ini sebenarnya hari ini kan sudah berlangsung nih, kata Kamila tadi bocoran sedikit, harusnya jam 9 mulai. Tapi karena ada kali ini kegiatan ini jadi mundur jam 10. Itu nanti ikut ke sana atau tidak? Saya ada di situ juga. Nanti kira-kira sampai jam berapa? Biasanya selesainya berapa lama Kak Azin? Selesainya sampai jam 6 sore. Jam 6 sore? Iya, jam 6 sore. Karena tadi sudah disampaikan Kak Zaka juga ya. Kamila, tadi sudah dibahas terkait menjadi seorang Zin, tentunya langkah-langkahnya nih banyak Kak Mila ya. Kalau dulu seperti apa Kak Mila? Masih inget nggak dulu ceritanya sedikit? Kalau dulu sih memang berawalnya dari suka nari kan. Setelah itu saya menekuni aerobik. Nah, berangkat dari aerobik itu kan mulai Zumba masuk ke Indonesia. Jadi mulai cari tahu, kok asik ya sepertinya, suka ngedance gitu. Nah, akhirnya ya ikut training itu tahun 2016. Itu memang masih zestnya, jadi educatornya masih dari luar. Nah, sekarang kan sudah ada di Indonesia, jadi kita bangga ya, karena kita nggak import lagi zestnya. Jadi udah dari segi bahasa kita sudah dipermudah, karena udah satu rumpun kan bahasanya. Kalau dulu itu
ya blengak-blengok, taunya yes no yes no. Jadi masih ngeraba-raba, jadi harus ada translatornya lagi gitu kan. Ya sejauh ini sih menyenangkan, seru. Terus apa ya, kita bisa ketemu dari banyak orang, karakter, dan itu bisa juga buat menguatkan pondasi kita untuk bisa jadi Zumba instructor. Gitu. Baik, untuk hari ini yang sudah berlangsung kegiatannya hari ini, informasinya ada berapa orang, Kak Mila? Ini luar biasa karena di luar ekspektasi kita. Ini ada 12 orang. 12 orang? Iya, luar biasa. 12 orang. Jadi kita juga kaget-kaget, bahkan kita sempat menolak juga karena udah kuotanya udah nggak bisa lagi kita untuk input masukan tambahan. Jadi mungkin nanti kita akan buat lagi. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini masih ngintip-ngintip, nanti kita pasti buat lagi untuk B1 Zumba trainingnya. Jadi tetap dipantengin lah, dikepoin. Instagram, Facebook, pasti akan ada lagi. Nanti sampai nolak-nolak ya Kak Mila ya. Agak sombong berarti ya. Antusias masyarakat di Singaraja ini luar biasa terkait Zumba berarti ya. Mas, ya good lah ya. Dari luar kota juga. Dari luar kota ada juga. ada juga. Dari mana kalau boleh tahu? Karangasem. Dari Karangasem. Karangasem, Denpasar, Jembrane. Oke. Bahkan besok yang mau gabung di Zumba Party yang sudah zin itu ada dari Palembang. OTW dari sana ya? Ya, Palembang, nggak kebetulan sih, mungkin dia ada di sini. Ada di sini. Palembang, terus Baturiti. Di Bedugul, akan gabung dengan Zumba Party besok juga. Oke, berarti setelah ini Kak Mila sama Kak Vi, Kak Zaka juga nanti ke sana ya? Iya, sebentar jam 10 ya kita mulai, karena kita mundur, jadi kita mundur lagi jam 7 mungkin akan selesai nanti hari ini. Jadi hari ini full fun, full practice. Jadi harus siap dan semangat. Kemudian tadi ceritanya belum sempat selesai. Awalnya menjadi seorang zin seperti apa, Kak Mila? Awalnya iklan karena dengar dari temen yang udah jadi zin, terus kok kayaknya asik lah gitu ya, jadi ya akhirnya ikutan. Tapi sebelumnya juga punya basic sama Kak Vi juga, menari-nari gitu. Menari ya, terus aerobik juga menekuni dari 2009. Kak Jaka juga berangkat dari aerobik. Semua aerobik ya, karena kita memang punya basic. Dan penemunya kayaknya juga orang aerobik ya. Baik. Terima kasih. Saya ingin ke Kak Zaka, ini menarik sekali. Akhirnya sekarang sudah menjadi ZES di Indonesia ini ya. Kak Zaka, dulu awalnya seperti apa sih Kak Zaka? Bisa menjadi seorang izin dulu kemudian naik menjadi ZES gitu. Oke, dulu awalnya sama seperti teman-teman ya, basicnya kita aerobik dulu. Dari aerobik sudah mulai kita belajar. Kebetulan saya dulu kerja di salah satu gym di Surabaya begitu ya. Nah di gym itu kita diharuskan untuk tahu banyak program. Memang karena saya full time, jadi ini ada program baru nih Zumba, kamu harus ikut. Awalnya ya sudah cuman ikut aja karena pekerjaan begitu ya. Setelah lama saya coba mengajar Zumba, seru juga. Nah pada tahun 2016 seluruh zin di seluruh Indonesia itu dapat email dari Zumba. Ini ada ZES Calling for Indonesia gitu. Jadi ada di email itu kayak ajakan untuk menjadi ZES untuk di Indonesia gitu. Di situ muncul banyak banyak requirement, kayak misalkan kamu siapin video, kamu bikin sertifikat, lengkapin sertifikat yang ada, terus bikin video ngajar dari samping, disuruh dalam 2 bahasa, juga ngejelasin tentang program Zumba gitu. Saya coba lengkapin itu satu persatu. Saya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk nyiapin semua yang dimau untuk melengkapi persyaratan sebagai ZES itu gitu. Pada saat semuanya saya kirim, nggak ada kabar selama 8 bulan. Saya pikir juga mungkin belum diterima nih. Cukup gitu. lama 8 bulan. Lama menunggu 8 bulan ya. Sampai akhirnya karena terlalu lama, waktu itu saya tuh buka studio sendiri di Samarinda. Sembari nunggu itu atau? Enggak, sebelum itu saya sudah pindah ke Samarinda untuk buka studio selama 2 tahun. Karena nunggunya terlalu lama dan pas studionya juga mau habis, saya berpikir kayak
aku pikir kayak mau coba kerja di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada salah satu fitness namanya Pure Fitness. Kebetulan banyak teman-teman saya yang dulunya di satu pekerjaan pada pindah ke sana gitu. Terus akhirnya saya coba tanya, bisa nggak saya ikut pindah ke sana. Akhirnya saya coba audisi di Hong Kong. Waktu saya audisi, pulang dari audisi masih di Hong Kong ya, nyampe di hotel, saya dapat email dari Zumba, selamat kamu kepilih jadi ZES yang ketiga di Indonesia gitu. Jadi itu ada dua pilihan antara mau kerja di Pure Fitness Hong Kong atau mau jadi Zumba educator waktu itu. Terus saya sempat discuss dengan teman saya yang di Hong Kong. Teman saya menyarankan udah kamu jadi ZES aja karena peluang itu jarang terjadi. Kalau kamu di Hong Kong kapanpun kamu masih bisa diterima gitu. Akhirnya saya putuskan untuk jadi Zumba educator dan pakai bahasa Indonesia, itu yang seru sih. Oke, berarti untuk prosesnya juga sebenarnya lama sekali ya Kak Zaka ya? Wah, itu luar biasa itu. Waktu saya pertama kali join itu kan cuman B1 training aja ya, artinya saya cuman ZIN aja. Salah satu requirement-nya itu yang diminta itu harus ada namanya B2 training, ada lagi pro skill training, ada lagi specialty training. Jadi untuk ngelengkapi itu dalam 1 bulan aku ambil 3 pelatihan sekaligus untuk ngelengkapin proses untuk menjadi ZES itu. Jadi B1 itu untuk basic training sebagai ZIN. B2 itu belajar 6 ritme baru di Zumba seperti flamenco, soca, apalagi ya samba, itu diajari di B2. Terus pro skill training itu untuk bagaimana cara ngajar yang lebih profesional, itu kita semua harus ambil. Terus specialty itu Zumba itu nggak cuma Zumba fitness aja, ada Zumba Aqua, ada Zumba Gold. Zumba Aqua itu di kolam renang, ada Zumba Gold untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus, ada Zumba Toning, ada Strong Nation, dan kita disuruh pilih salah satu specialty itu. Nah makanya tidak menutup kemungkinan ke depan itu ZES atau Jammer itu peluangnya dibuka. Makanya aku menyarankan bagi seluruh teman-teman yang tertarik atau ZIN yang ada di Singaraja untuk terus upgrade. Jadi nggak cukup sebagai ZIN aja, perlu teman-teman upgrade, ambil R3, R2, Pro Skill, sehingga ke depan ada tawaran udah pada siap gitu, nggak seperti saya langsung 1 bulan dilengkapin semua, jadi berat itu. Tapi selama 1 bulan itu Kak Zaka semua tercover ya, langkah-langkah itu? Tercover pas kebetulan ya, mungkin jodoh ya. Pada saat saya dapat itu saya langsung cari pelatihan terdekat. Waktu itu ada di Jakarta di minggu pertama, minggu keduanya di Bandung, minggu ketiganya ada di Makassar. Jadi selama 3 minggu itu saya training hanya untuk ngelengkapin proses sebagai Zumba educator tadi. Gimana rasanya Kak Zaka? Rasanya itu habis fisik dan juga habis uang ya. Karena pelatihan dulu itu, pelatihan sekarang ini murah sekali ya. Misalkan perbandingannya jauh sekali? Aduh, jauh sekali. Dulu tahun 2012 aja saya B1 training 4,7. Tapi ini sekarang itu cuma 1.550.000. Jadi ini kesempatan yang murah, kesempatan emas ya. Ya sayang sekali kalau nggak diambil gitu. Oke, menurut pandangan Kak Zaka sendiri, tahu nggak apa yang menyebabkan itu space-nya jauh sekali bedanya itu? Dulu Zumba itu demand-nya itu besar. Banyak orang yang ini Zumba nih program baru nih. Akhirnya mereka benar-benar kejar, benar-benar dikejar supaya gimana caranya teman-teman bisa ngajar. Saya pun juga demikian gitu. Waktu awal Zumba booming di Indonesia, mau nggak mau, suka nggak suka, berapapun biayanya kita akan kejar gitu. Karena memang ini yang lagi demand nih, yang lagi orang suka nih gitu. Nah setelah COVID, Zumba itu dari sisi Zumbanya sendiri punya pemikiran selama COVID itu susah untuk mencari pelatihan. Atau orang mau ikut pelatihan itu repot, mungkin mereka biaya dan sebagainya. Zumba punya pemikiran, konsepnya dibalik, harganya dimurahkan. Jadi ini masih dalam efek karena COVID ya, after COVID gitu. Jadi Zumba punya trik untuk harganya dimurahkan dengan harapan seluruh peserta ini bisa ikut, bisa kembali lagi vibe Zumbanya itu balik gitu, dan dari situlah harganya lebih murah. Jadi pelatihannya bisa diadakan lebih banyak setiap minggunya, bahkan setiap ZES pun bisa keliling Indonesia
untuk memberikan pelatihan itu lebih mudah karena harganya juga lebih mudah. Baik, terkait hal tersebut berarti untuk tahapan-tahapan sama sebenarnya, cuma dari segi harganya aja beda ya? Ya, kita semua saya mulainya juga sama kayak Kak Mila, bahkan nggak mikir bisa jadi Zumba educator gitu ya. Karena dari B1 training kita fokusnya ngajar. Habis ngajar kita apalagi ya kok cuman begini aja ya. Terus pas ada tawaran ZES, ya disitulah ini kesempatan saya gitu. Karena memang Zumba tidak dilombakan, tidak ada kompetisi di Zumba. Kalau dulu aerobik, goal kita adalah kita latihan untuk lomba. Latihannya untuk lomba? Iya, dulu kalau di aerobik. Tapi kalau di Zumba itu nggak ada kompetisi. Jadi aku kalau mau maju bagaimana? Ya udah jadi jammer, ada racing stars. Racing star itu tingkatnya misalkan diadakan di Jepang, kita bisa ikut kesana. Itulah kompetisi di Zumba gitu, ikut challenge yang disediakan oleh Zumba Home Office gitu. Berarti nanti zin semua yang ada ini boleh nanti mendaftarkan diri untuk menjadi ZES. Jammer boleh. ZES boleh. Maaf, sebentar, kalau jammer ini seperti apa Kak Zaka? Oke, jammer itu didesain untuk para zin untuk ngedapetin koreo baru. Jadi jammer ini mereka menciptakan koreo yang koreonya itu bisa di-share ke zin. Jadi setiap bulan kita itu dapat koreografi zin volume misalkan. Kalau zin volume itu ada lagu, ada videonya. Kita dapat semuanya. Semua zin itu ada di handphonenya masing-masing, muncul tanpa di-download. Di bulan yang kedua kita dapat Mega Mix. Mega Mix itu lagunya keren-keren tapi tidak ada koreografinya. Hanya lagu aja. Nah, disitulah para jammer itu ngebantu untuk bikinin koreografi. Mereka datang ke kota masing-masing untuk ngasih 4 koreografi yang lagunya diambil dari Mega Mix. Jadi teman-teman bisa upgrade skill mereka. Koreonya sudah dapat, bisa dipakai di kelas masing-masing. Itu fungsi dari jammer sendiri. Berarti untuk koreo yang dibikin oleh jammer ini atas inisiasi sendiri untuk gerakannya. Atas inisiasi sendiri. Tapi sebelum itu mereka harus apply sebagai jammer. Kebetulan di Indonesia ada 6 jammer yang dipilih oleh Zumba. Nah, mereka berhak untuk membuat pelatihan keliling Indonesia. Jadi bagi teman-teman ke depan di Singaraja pun para zin bisa mengikuti para jammer tersebut. Kak Vi, tertarik nggak nanti menjadi jammer? Kenapa nih ketawa nih? Belum dulu. Belum dulu. Berarti sekarang masih fokus di zin aja nih. Iya. Untuk kegiatan sehari-hari menjadi zin seperti apa, Kak Vi? Kebetulan sekarang lebih fokus untuk ambil ini ya, kayak instansi kan biasanya ada olahraga tuh di kantor-kantor gitu. Iya. Biasanya hitungannya dalam seminggu atau per bulan sih hitungannya kalau ada panggilan gitu, atau memang terkait berdasarkan permintaan setiap instansi beda-beda gitu. Iya, beda. Biasanya kalau instansi kan ngadainnya seminggu sekali. Berarti itu tetap atau mungkin ada beda pilihan? Ya, sesuai dengan request aja, misalnya bisa ngisi nggak gitu. Gitu. Iya. Kak Mila, kalau Kak Mila sendiri tertarik nggak jadi jammer nih? Belum ya. Kenapa? Belum, karena satu itu kan diperlukan ide juga kan ya. Jadi kebiasaan untuk, artinya kita harus juga punya inspirasi kan. Nah, inspirasi saya tuh cuman sekarang di bumbu-bumbu aja gitu. Karena bumbu di dapur maksudnya. Jadi ya mungkin cukup, tapi berikan kesempatan yang muda-muda aja dulu. Ya. Kak Zaka, apakah menjadi seorang jammer ini ada batasan usianya? Tidak ada batasan usia sih. Contohnya yang terakhir ada jammer Devi itu. Dia usianya 50 tahun loh. Ya, jadi tapi memang requirement-nya itu banyak step-step yang harus dilakukan ya. Misalkan mereka harus kirim video, mereka harus mencoba, dan itu pun belum tentu masuk. Karena misalkan kebetulan saya dekat sama Mbak Devi, jadi tahu prosesnya dia mulai dari zin sampai jadi jammer itu bagaimana. Dia butuh sekitar 3 tahun untuk jadi jammer itu. Dia coba apply,
mencoba bikin pelatihan, gagal. Di tahun kedua dia coba lagi, baru sampai sekarang ini dia berhasil untuk jadi jammer official gitu ya, official jammer untuk Indonesia. Oke, gitu. mungkin itu salah satu alasan dari Kak Vi dan juga Kak Mila ya terkait cukup banyak yang harus dilakukan menjadi jammer ini. Ya, Enggak, harus fokus ya. sepertinya Kak Vi sama Kak Mila langsung jadi zest dia. Oh gitu. Oke, berarti bisa ya Kak Zaka ya? Bisa, setiap orang bisa jadi Zumba educator jammer selama, tapi itu nunggu, biasanya nanti tunggu aja email dari Zumba. Terkadang kalau mereka membutuhkan zest tambahan, jammer tambahan, semua zin itu pasti akan di email. Dihubungi. Ya, dihubungin melalui email. Tapi terkadang mungkin beberapa teman-teman jarang buka emailnya, jadi nggak ngeh Tenggelam gitu. ya. Ya, jadi kurang tahu. Oh, kapan nih mau ada zest baru atau jammer baru begitu. Oke, tapi untuk menjadi zest ini apakah ada semacam berapa lama sih menjadi zest itu Kak Zaka? Tentang waktunya gitu. Saya 5 tahun sekarang ini, sudah tahun 2017 akhir saya menjadi official sebagai Zumba Educator Indonesia. Tapi secara proses sendiri, habis saya itu diterima sebagai zest, itu saya butuh 3 bulan untuk. Jadi kita itu punya mentor masing-masing zest sendiri. Mentor saya waktu itu David Veles, dia salah satu zest yang paling lama di Zumba. Dan David Veles ini tinggalnya di Malaysia. Dan pelatihannya selalu ada di Singapura dan Malaysia. Otomatis saya itu harus kejar dia. Itu hampir setiap minggu saya itu kalau nggak ke Singapura, ke Malaysia, ikut trainingnya dia. Sampai dia bilang kamu boleh ngajar. Kalau belum ngajar ya aku setiap minggu akan ikut kelasnya dia, bisa bayangin ya. Setiap minggu ke Malaysia. Itu selama berapa tahun Kak Zaka? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi setelah saya official, oke, kamu dipilih sebagai zest Indonesia yang ketiga misalkan waktu itu, mentor kamu David Veles, kamu ikutin trainingnya dia, kamu ikutin apa yang dia mau, sampai kamu benar-benar official jadi zest. Selama itu jangan bilang siapapun. Begitu, jadi kita disuruh secret, kayak nggak boleh ngomong kalau aku ini zest yang Indonesia gitu. Tapi di drill dulu di situ, ikut pelatihannya David, coba disuruh maju. Waktu itu di Singapura disuruh ngejelasin pakai bahasa Inggris, ya udah hajar aja gitu, belajar gitu. Selama sampai akhirnya di 3 bulan sama David bilang udah Jaka, kamu mulai bulan depan, waktu itu bulan Juli, kamu bikin pelatihan. Itulah pelatihan pertama saya di Samarinda. Waktu itu saya bikin, yang ngebantu saya juga Mbak Devi juga, dan pesertanya cuma 5 orang dulu. Cuma 5 orang. 5 orang ya. Jadi ya semuanya proses ya, berproses semua. Kalau secara pribadi, tanggapan pribadi terkait menjadi zest Kak Zaka, prosesnya itu selama bolak-balik Malaysia Singapura berat nggak sih sebenarnya? Karena saya ini dari dulu itu suka niatnya itu ngajakin orang sehat. Saya mulai lulus SMA itu udah ngajar gitu. Jadi buat saya itu passion saya. Kalau saya bisa sharing apa yang bisa saya tahu, itu seneng banget ya gitu. Makanya buat saya ini istilahnya master trainer kan, master trainernya Zumba gitu. Nah, siapa yang nggak kepingin gitu. Dari situ, dari saya sendiri, saya pengen sharing bahwa Zumba itu menyenangkan. Terlebih lagi misalkan contohnya sekarang saya sudah jadi zest, saya memberikan edukasi di kota-kota misalkan. Salah satu contoh di Kintamani itu ada namanya Kak Desa ya. Kak Desa ini ngambil pelatihan B1 training, waktu itu suaminya lagi di PHK. Jadi tidak ada penghasilan di keluarga itu. Mau nggak mau Kak Desa yang aku ambil ini loh Kak, pinjem sana sini supaya saya bisa ngajar gitu. Saya nggak tahu kerja apa lagi. Akhirnya sekarang dia ngajar dan sekarang dia cukup populer di Kintamani gitu. Nah itu udah suatu kesenangan sendiri buat saya gitu. Setiap kali apa dia telepon saya, kakak ke Bali kabarin saya ya gitu. Jadi benar-benar dia itu dapat dari apa yang saya sharing gitu tentang Zumba fitness gitu. Sudah dikabarin belum Kak Zaka? Udah malah saya kemarin sama panitia Kak Vi juga bilang tolong diundang Kak Desa kalau berkenan. Dia menginspirasi sekali gitu. Luar biasa. Dan pendengar tentunya masih bersama pagi hari Mbak Balik Engken terkait Spread Love Zumba Party 2024. Kakak-kakak sekalian, kita rehat dulu ya. Pendengar tetap bersama kami di Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
Salah satu syarat pemilihan umum 2024 harus masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Untuk memastikan sudah terdaftar, perlu melakukan pengecekan secara online. Dikutip dari Diskominfo Lampung, cara mengecek daftar pemilih tetap dapat dilakukan melalui laman yang dibuat Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yakni cekdptonline.kpu.go.id. Dari laman tersebut, pemilih bisa mengetahui informasi tempat pemungutan suara atau TPS yang sudah ditetapkan. Lantas, bagaimanakah cara mengecek daftar pemilih tetap? Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, cek melalui laman resmi KPU di cekdptonline.kpu.go.id. Kedua, masukkan nomor KTP atau NIK atau paspor Anda. Ketiga, klik pencarian. Keempat, jika terdaftar, maka akan muncul nama dan lokasi TPS. Artinya, pemilih sudah terdata. 5. Jika belum, segera melakukan pelaporan di laman laporpemilih.kpu.go.id. Jika tetap tidak terdaftar dalam DPT, gunakan hak pilih di TPS sesuai alamat tertera dengan membawa LKTP dan kartu keluarga. Pemilih akan dilayani pemungutan suaranya sekitar 1 jam terakhir selama surat suara daftar pemilih khusus atau DPK masih tersedia. Lagi apa tuh, Sri? Ini Beli, lihat profil calon-calon pemimpin. Aduh, ngapain ribet-ribet? Nggak usah nyoblos. Kok gitu sih Beli? Nggak boleh golput Beli. Duh, sama aja. Siapapun pemimpinnya tetap nyari uang sendiri. Kalau ada yang mau ngasih uang, baru itu Beli yang nyoblos. Badah, itu namanya politik uang Beli. Emang Beli mau dibayar puluhan ribu, terus nasib negara kita 5 tahun ke depan gak jelas. Nggak mau lah. Terus Beli harus apa? Nah, maka nih Beli, mengetahui profil calon pemimpin supaya Beli tidak salah pilih. Tapi ingat, cari di sumber terpercaya supaya bukan hoax atau berita bohong. Oh gitu. Terus. Pastikan Beli sudah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai hati nurani Beli. Nih, lengkap infonya. Iya dong Beli. Jadilah pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Pendengar Kabupaten Buleleng lebih dikenal dengan pesona alam air terjunnya, dan salah satu yang populer adalah air terjun Git-Git. Objek wisata air terjun Git-Git di Kabupaten Buleleng, sebuah tempat wisata favorit yang menawarkan tempat rekreasi alam selain pantai di Pulau Dewata, Bali. Pesona alam indah yang ditawarkan membuat nama tempat rekreasi alam di Buleleng ini sangat populer dan melegenda, sehingga menjadi salah satu tujuan tur. Di kawasan Desa Git-Git, Kecamatan Sukesade, sedikitnya terdapat 5 buah air terjun. Di antaranya, air terjun Git-Git, air terjun bertingkat, Campuhan, Colek Pamor, dan Mekalongan atau Mekalangan. Di antara 5 air terjun tersebut, air terjun Git-Git yang paling populer dan mudah diakses. Itulah sebabnya air terjun Git-Git menjadi tujuan tur.
Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar masih bersama Irhas di Bali. Hai Bali Kenggen tentunya. Pembahasan topik pagi hari ini Spread Love Zumba Party 2024 bersama narasumber pagi hari ini pendengar yang luar biasa semuanya. Ada Kak Zia Sakari Yunus, kemudian Fikris dan juga Kak Mila Krisna. S-nya ini kurang tahu, S-nya apa sih sebenarnya Kak Mila, nanti deh dijawab. Bagi pendengar juga nanti yang boleh bergabung di 24644 pertanyaan interaktif di pagi hari ini juga ya. Saya ingin ke Kak Vi kali ini. Kak Vi, menjadi seorang zin ini sudah berapa lama Kak Vi? Aduh tahunnya lupa ya. Kayaknya di buka buku catatan lagi kayaknya ya. 2018. Oke. Selama itu apa mungkin yang orang lain tidak ketahui menjadi seorang zin ini, benefitnya atau mungkin hal lain yang perlu diinformasikan kepada pendengar apa sih terkait zin ini? Sebenarnya benefitnya juga banyak yang kita ini rasakan, karena di zin kita juga diwadahi jadi dari pusat ya, maksudnya mendunia ini. suatu instruktur yang sudah mendunia, ada kelasnya kan. Banyak sebenarnya, cuman mungkin Kak Jaka yang lebih ini ya, lebih detail bisa menjelaskan plus-plusnya menjadi seorang zin. Oke, sebelum ke Kak Bila, apa sih benefitnya selama ini menjadi seorang zin ini? Benefitnya sudah berapa lama Kak Bila? Aku 2016. Wah berapa lama ya sampai sekarang ya? 7 ya. 7 atau 6. Kira semua tempat kita kurang soalnya nih. Ya itu sudah banyak panggung yang dilewati, dari panggung depan, panggung belakang, panggung kecil sampai nggak dapet panggung. Putri panggung atau di belakang panggung. Atau di belakang, sekarang di belakang panggung. Ya jadi sebenarnya sih banyak benefitnya ya. Satu dari segi, karena kalau yang selalu saya ingat itu adalah Zumba change your life. Jadi bisa merubah hidup menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Artinya bukan lebih buruk dari apa. Kadang-kadang yang banyak terjadi, tetapi ini kembali lagi ke attitude kita kan ya. Karena Zumba itu cepat sekali membawa kita menuju puncak. Ya, jadi bagaimana kita dialukan di atas panggung. Saat party kita dipanggil dengan wow begitu, terus yang di bawah audiens itu begitu wownya. Jadi semua mata tertuju padamu gitu ya. Jadi memang seperti itu privilege yang kita dapat sebagai seorang zin ketika party. Jadi yang benar-benar seperti like a star gitu ya. Jadi ya bagaimana sekarang kita bisa menjadi seorang bintang yang baik gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau prinsip saya, posisi panggung itu memang lebih tinggi dari audiens. Tapi jangan lupa yang bayar yang di bawah. Kita dibayar sama yang di bawah. Ya. Jadi kita sebenarnya seperti kalau istilahnya melayani ya. Karena kita menjual jasa ya untuk bisa membuat mereka happy, semuanya happy kan kayak gitu. Tapi kembali lagi kadang-kadang itu suka dilupakan. Nah, merasalah diri ini loh gue gitu ya, dengan member yang banyak seperti itu ya. Itu yang mesti attitude-nya juga dijaga supaya kelangsungan hidupnya lebih lama. Karena akan ada pasti, kayak kemarin aja akan ada kamu lo keren banget dibandingkan itu. Jadi audiens yang akan menilai kita. Itu kok zinnya sombong ya. Nah, ada yang seperti itu kan, disapa juga enggak respon, sambil lalu aja kayak gitu karena merasa udah ini. Hati-hati kan ya kalau leher melihat ke atas terus ada batu kan kita nggak tau. Dongak terus nanti kesandung ya. Lebih baik menjadi orang yang rendah hati. Jalannya nunduk terus gitu. Ketika malaikat pencabut nyawa di depan, nggak lihat. Kita balik. Jadi umurnya lebih panjang. Kalau mendongak nggak lihat kan sepatunya malaikat. Jadi kecabut lah dia. Ya itu sih
kalau bahasa kita bercandanya kan seperti itu ya, tapi benefitnya bagus, terutama dari peningkatan penghasilan itu pasti akan berpengaruh. Beda akan seorang instruktur biasa sudah mendeklarasikan diri menjadi seorang ZIN, dari segi pendapatan pasti akan berbeda. Ya. Baik, terima kasih kakak sekalian, karena waktu kita semakin merapat nih ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya ingin terakhir ke Kak Zaka nih, mungkin bisa disampaikan terkait closing statement terkait apa yang mungkin bisa dipahami terkait pendengar juga terkait Zumba ini. Sebenarnya apa sih poin yang paling penting terkait kegiatan ini? Dari kegiatan ini yang pertama adalah Zumba itu komunitas yang besar, dan harusnya Zumba ini adalah komunitas yang sehat lagi menyehatkan untuk seluruh masyarakat, baik untuk masyarakat dan untuk para ZIN atau ZIN community yang di wilayah Singaraja dan sekitarnya. Ingat, Zumba itu tujuannya untuk happy. Jadi tidak ada aku lebih bagus daripada kamu atau beberapa member ngerasa instruktur ini lebih bagus daripada itu. Tujuan kami sebagai seorang instruktur Zumba adalah merubah gaya hidup orang. Yang tadinya tidak bisa ngedance jadi bisa ngedance. Yang tadinya nggak punya percaya diri jadi percaya diri. Sebenarnya konsep dari Zumba sendiri itu. Jadi bukan untuk dijadikan kompetisi saingan sehingga komunitasnya jadi kurang sehat begitu. Sebenarnya dari Zumba sendiri kita berharap membangun komunitas yang sehat, dimulai dari para instrukturnya, karena instruktur ini the leader of community. Akhirnya member-membernya pun juga merasakan di samping sehat dari programnya, happy dari lagu-lagunya, dan juga solid dari para ZIN dan Zumba lover community-nya. Baik, luar biasa. Ada lagi tambahan mungkin singkat dari Kak Afi atau Kak Wila masa kesempatan pagi hari ini? Sudah cukup. Singkat? Cukup? Jelas. Oke, terima kasih. Dan pendengar, dialog Hibar yang kita bagi hari ini bersama narasumber Kak Zakaria Yunus dan juga Kak Fikris dan juga Kak Bila Krisna. S-nya apa sih Kak Bila? Lupa. Silayanti. Oh, Silayanti. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait untuk acara besok. Iya, boleh. Jadi teman-teman yang belum punya tiket segera, karena tiketnya sudah sangat menipis. Jadi bakalan having fun banget besok karena kita juga sama Zes Jaka, terus sama ZIN seluruh Bali dan juga ada di luar kota. Door prize-nya ada handphone ya, ada handphone, ada dispenser, setrika, kompor. Iras boleh ikut nggak nih? boleh, harus datang. Jadi acara kita adakan di Saka Beach Bar di dalam Hotel Bali Taman di Jalan Raya Anturan. Yang kebetulan hari itu juga mau opening di hari yang sama. Opening itu juga? Oh gitu. Iya. Saka Beach Bar. Siap. Oke deh, nanti informasi lanjut di belakang kita cari lagi ya. Okay. Baik pendengar, terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah mendengarkan Hibar yang di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saya Irhas, selamat siang.